Hey runners! Welcome to the Runaway Podcast. This is an episode from our live session. We talk about wellness and pop culture to find inspiration and a certain level of correlation. Catch us every Friday at 10:30 p.m. PST on Runaway Podcast's Facebook page for you to join the conversation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mantila, kembali lagi bersama saya Amelia Yolanda di podcast Mantila Langka. Sebelumnya saya di sini biasanya kedatangan tamu-tamu yang lebih spesial lagi teman-teman. Tentunya tamu yang sangat jauh, bapak yang sangat menginspirasi untuk sobat-sobat Mantila pada hari ini. Nah, saya hari ini kedatangan tamu bernama Bapak Haji Ahmad Kosdi SAG MM. Hari ini kita boleh nggak nih Pak, saya izin bertanya bagaimana profil Bapak, karena kan Sobat Mantila sendiri belum tahu nih Pak profil Bapak. Mungkin sedikit Bapak ceritakan bagaimana profil Bapak. Oke, baik. Saya Haji Ahmad Kosdi SAGMM selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Saat ini di antara sekian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, tergolong saya yang dari paling bawah aspal Hasampidi, yaitu Sitab di Papua, menjadi kasubsi, menjadi kepala seksi, menjadi kepala kantor, menjadi kabak dan menjadi kakandi. Itu semua kita raih, kita dapatkan dengan usaha, upaya lewat kinerja kita di setiap jabatan yang saya jalani, yang saya dasarkan kepada kerja keras, kerja cerdas, ikhlas dan tuntas. Masya Allah, ternyata Bapak sendiri merupakan orang yang sangat bekerja keras, teman-teman. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang sekolah Mantiga Langkat dan juga podcast Mantiga Langkat sendiri? Secara umum kita hari ini meresmikan lapangan serbaguna. Ada futsalnya, dari ketua tadi main futsal, ada bulu tangkisnya, ada voli, ada basket. Ini sebuah inovasi untuk memberikan sport kepada siswa-siswi. Di samping belajar, fisik harus support, harus sehat. Ada lebih satu inovasi lagi yang membuat maju Mantiga Langkat ini, ada ruangan podcast ini wadah untuk melatih siswa punya profesi baik di pers atau MC atau yang sifatnya jadi jadi moderator artinya orang atau pembicaraan yang bisa mengarahkan pembicaraan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, saya ingin bertanya tentang bagaimana Pak kesan-kesan Bapak di peresmian lapangan serbaguna Mantiga Langkat tadi Pak. Saya secara pribadi ini kehadiran saya yang kedua. Pertama dulu saya datang sebagai kabak TU pembinaan dengan guru-guru tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Mantiga Langkat ini. Hari ini saya diundang untuk meresmikan lapangan serbaguna. Ketika di acara saya secara pribadi bangga melihat anak-anak didik atau siswa-siswi kita di Mantiga Langkat. Ada lebih kurang 1 tahun lah saya katakan meluncing bahasa Arab, bahasa Inggris di madrasah. Ternyata hasilnya di MC kita tadi bahasa Arab, bahasa Inggris bagus. Nah, ditambah lagi mungkin dengan kegiatan yang lain, saya dibawa ke ruangan yang sedang latihan atau ujian KSN. Itu nanti dikirim ke tingkat provinsi yang pada yang
Langkat. Ya Allah, semoga harapan Bapak ke depannya anak siswa-siswi Mati Langkat dapat maju untuk lolos ke KSM berikutnya. Selanjutnya ada pertanyaan nih Pak tentang yang saya tahu Bapak ini merupakan dinobatkan sebagai duta prestasi dari KPK. Nah, saya ini penasaran nih Pak, apa sih Pak ini maksud duta prestasi KPK? Duta prestasi KPK itu adalah pendidikan dan pelatihan aktualisasi tentang prestasi dan sikap sifat kita sebagai ASN, sebagai PNS, sebagai pegawai negara, pelayan masyarakat. Ada beberapa hal yang harus kita hindari yang merupakan budaya di hampir seluruh lapisan PNS. Jadi di sini kan mengutamakan bahwa semua urusan jangan atas nama diri, jangan karena diri. Jadi saya secara pribadi selalu saya sampaikan saya ketua pelayan masyarakat. Pelayan itu baru. Jadi kalau tidak kita sadari PNS ini jadi pelayan jadi babu, semakin menggila nanti nafsunya mengumpulkan uang kreativitas atau yang lain-lain. Jadi saya mengikuti ini ada 48 orang kami dan rektor di jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia termasuk Sumatera Utara dan saya dan ini ada sebagai penghormatan dapat karena sudah berhasil. Insya Allah ini adalah buktinya ya Bapak. Prestasi. Sobat Mantila bisa dilihat ini merupakan bukti prestasi dari Bapak Haji Ahmad Kausri SHGMM. Beliau merupakan duta prestasi dari KPK. Bapak selanjutnya, bagaimana Bapak visi dan misi Bapak untuk memajukan pendidikan khususnya di Provinsi Sumatera Utara sendiri Bapak? Kita Kementerian Agama ini banyak layanan agama, keagamaan, semua agama kita layani. Di Kanwil, di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara lengkap, agama Islam, Kristen, Katolik, dan itu termasuk Konghucu. Ini kita layani, kita berikan bimbingan pembinaan sesuai dengan program Kementerian Agama secara nasional. Bagaimana agama-agama ini membuat pemicu, membawa kedamaian ke umatnya dan juga atas nama kita dan negara. Kemudian ada program unggulan Kementerian Agama yaitu moderasi beragama. Indikator dari moderasi beragama ini bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita hidup rukun harmonis, dan juga sebagai pelayan masyarakat di Kementerian Agama. Indikator keberhasilan itu ada apa? Yang pertama komitmen kebangsaan, cinta tanah air. Kita jalan, ada kita lihat bendera merah putih di badan, wajib kita taruh tempat yang lain. Ada yang berbaris latihan salah, jangan dileceh. Tetap kita hargai dari komitmen kebangsaan, terutama ideologi bangsa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI harga mati, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda di bangsa itu. Yang kedua, toleransi. Toleransi itu tasamu, bahasa Arab, solidaritas, tentang rasa. Bagaimana kita rasa persaudaraan itu ibarat saudara semua sekali. Dicubit di kanan terasanya di kiri. Orang yang terluka kita ikut tergores, orang bahagia ikut kita tersenyum. Jadi tolong menolong, bantu membantu, hidup rukun, harmonis, tanpa mengatasnamakan agama. Kita terikat dengan bingkai negara Republik Indonesia. Yang ketiga, anti kekerasan. Adu domba, fitnah memfitnah, leceh meleceh, salahkan suku sana, baguskan suku tidak seperti itu. Suku apapun,
orang apapun yang namanya membawa pecah belah atau provokator, nah ini kita hindari. Bagaimana kita hidup menjadi manusia seperti jarum, menyatukan, tidak seperti gunting memisahkan. Kemudian yang keempat, indikator moderasi beragama itu berhasilnya menghormati budaya atau adat istiadat atau tradisional, Melayu dengan ketung tawalnya, Mandailing Batak ada upah-upahnya, ada terkolong-kolongnya di Karo. Makanya selalu di Sumatera Utara saya biasakan kalau acara moderasi beragama itu, suku asli Sumatera Utara itu ada sapaannya tersendiri. Kalau dengan Batak Horas, dengan Karonya Majua-Jua, Pakbat dengan Dairinya Majua-Jua, Kepulauannya dengan Yahobunya, Melayu dengan Afrinya. Ya, Pak. Sedikit kami ingin tahu Sobat Mandila, moto hidup Bapak bisa menjadi seorang tanwil seperti sekarang ini. Kami ingin tahu Pak, moto hidup Bapak itu bisa menjadi seorang seperti sekarang, seorang yang sangat-sangat dimotivasi oleh sobat-sobat Mandila. Karena saya sudah membuat dan putusan berkomitmen menjadi PNS, tentunya PNS itu bagaimana kinerja kita itu, kita bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, tuntas dan ikhlas. Kemudian saya selalu berupaya di setiap jabatan yang diberikan, saya tidak pernah mendahulukan dan membahasakan uang, tetapi kerja. Saya sebagai pelayan masyarakat, saya sebagai pembantu masyarakat, dan di ekstrimnya saya baru masyarakat. Dengan komitmen seperti itu, tawakal saya orang beragama, tawakal kepada Allah. Apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan, itu semuanya kehendak Allah. Usaha ikhtiar kita jalankan, kerjaan jangan cacat, kemudian baru bertawakal kepada Allah. Kemudian saya selalu mensosialisasikannya atau membiasakan dalam hidup, mengupayakan 41 orang mengatakan saya baik setiap hari. Saya upayakan. Kenapa? Karena dia keyakinan saya, apabila 41 orang mengatakan kita baik setiap hari, itu pun satu mereka mendoakan kita. Kalau begitu berkali-kali, berapa ratus hari, 1 tahun, sampai kita meninggal, orang mau meninggal yang mendoakan kita. Baik, Sobat Mandila, mungkin habis sudah pertanyaan-pertanyaan kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang sudah mau saya tanya. Mungkin bila ada perkataan atau lisan saya yang keluar kurang mengenakan, saya mohon maaf. Sebelum ditutup, boleh saya mengasih saran? Boleh. Nah, rata-rata kalau sudah siswa-siswi itu sudah punya Android ataupun iPhone. Coba seluruh guru, tenaga pendidik dan kependidikan juga siswa-siswi mentinggalkan ini untuk memfollow statusnya kami atau kami. Siapa? Gunanya apa? Karena kita harus menang di angkasa supaya tahu kanwil kita ini, kemenang kita ini, man kita ini, supaya tahu di angkasa, tahu semua manusia termasuk jin dan malaikat. Supaya selama ini kita tertutup karena kita tidak menguasai dan kurang menindaklanjuti IT. Jadi kita dengan beberapa kanwil yang jauh di bawah kita jumlah pegawainya, bisa mereka mencapai ribuan. Kita 13.000 orang pegawai ditambah 80.000 siswa-siswi, ternyata kita tidak mencapai angka di 20.000.
Jadi kita berharap nanti lewat dosim, lewat guru atau lewat podcast ini nanti disampaikan ke kawan-kawan. Kalau ada pun berita yang seperti ini tidak apa-apa, sampaikan, nanti akan kita lanjutkan di Kanwil Sumatera Utara. Jadi Kanwil itu ada websitenya, ada Instagramnya, ada Twitternya, ada TikToknya, ada Facebooknya. Jadi kita berpacu transformasi digital. Kalau nggak ikut siswa-siswi kami sangat terbatas. Cuman pegawai di Sumut sekitar 13.000. Kalau kita capai di 100.000, berarti kita Sumut nanti bisa paling tidak 5 besar se-Indonesia yang IT-nya lebih maju. Nah, terima kasih. Kalau boleh tahu Bapak, mau nanya, akun Instagramnya boleh diperlihatkan atau di ini Pak? Kalau kami ada main. Jadi kan Sobat Nantila juga bisa melihat, bisa langsung. Kanwil Kementerian Agama Sumut bukan kedua. Nah, kalau saya tambahkannya Kakanwil, itu yang pribadi saya. Nah itu pribadi Bapak Pribadi yang Kakanwil. Kakanwil. Kalau Kakanwil Kemenaksu, kalau yang Kanwil Kanwil Kemenaksu. Sobat Nantila jangan lupa di follow Kanwil dan Kakanwil Kemenaksu di bawah ini. Terima kasih Bapak atas sarannya. Saya juga termotivasi dari cerita perjalanan Bapak, karena cita-cita saya memang ingin seperti Bapak, menjadi seorang kanwil. Karena perempuan sendiri bukan berarti perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin ya Sobat Nantila, pasti bisa. Karena selagi ada kemauan pasti dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Sobat Nantila, sekian, terima kasih Bapak. Terima kasih Sobat Nantila yang sudah mendengar dan melihat podcast Mantiga Langkah. Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya bersama saya dan tamu undangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi Mantiga Langkah, the love is poison, the war is student, but enemy is student. Cinta itu racun bagi pelajar, jangan pacaran waktu siswa, tapi maju bagi mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih Bapak.